Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang kalimat matematika atau biasanya pelajarannya itu logika matematika ya, atau logika matematik. Kali ini atau materi ini merupakan materi dari mata kuliah aljabar ya, PGST. Baik, pertama adalah kalimat deklaratif, kemudian kalimat non deklaratif atau kalimat matematika terbuka, kalimat matematika tertutup, dan tabel kebenaran ya. Itu yang akan kita bahas ke depan. Baik, kita langsung saja. Pertama adalah kalimat. Nah, kalimat ini kita bedakan menjadi dua macam ya. Pertama adalah kalimat deklaratif atau biasa juga kita nyatakan dengan atau disebut dengan pernyataan atau disebut juga dengan proposisi ya. Dan yang kedua adalah kalimat non deklaratif. Oke, kita yang pertama dulu yaitu kalimat deklaratif atau pernyataan atau proposisi. Nah, definisinya adalah bahwa kalimat deklaratif atau pernyataan atau proposisi ini memiliki kalimat yang memiliki nilai logika benar atau salah ya. Benar atau salah, tetapi tidak keduanya di saat bersamaan. Jadi sekali lagi bahwa kalimat deklaratif atau proposisi ini atau pernyataan ini adalah sebuah kalimat yang memiliki nilai logika benar atau salah, tapi tidak keduanya pada saat yang bersamaan. Itu. Kalimat deklaratif atau pernyataan ini dikatakan bernilai logik benar apabila pernyataan itu berlaku secara umum. Jadi ada penegasan mungkin di sini ya. Penegasannya itu harus berlaku secara umum, tidak parsial ya. Atau mungkin dengan kalimat yang lain faktual ya, atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya adalah pertama di sini kita lihat Jakarta adalah ibu kota negara dan kota metropolitan. Nah, secara kalimat, secara arti ini faktual, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan ini juga berlaku secara umum, artinya ya semua orang akan mengakui bahwa Jakarta ini ibu kota negara dan ibu kota metropolitan. Maka dalam hal ini kalimat ini disebut pernyataan atau proposisi. Proposisi ini bisa berlaku atau proposisi ini adalah bernilai logik benar ya, atau saya tulis B begitu. Selanjutnya Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Nah, ini juga proposisi ya. Akan tetapi proposisi ini bernilai salah. Karena tidak benar ya, Bandung itu ibu kota Jawa Timur. Selanjutnya Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ini juga sama. Dia berlaku secara umum, kemudian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan ini merupakan suatu proposisi atau pernyataan yang bernilai benar ya. Selanjutnya ini ada kalimatnya, kalimat matematik ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. 2 tambah 5 sama dengan 7 ini sebuah proposisi juga atau pernyataan yang bernilai benar. Kemudian 1 tambah 4 sama dengan 9 ini juga sebuah pernyataan ya, kalimat matematik, tetapi dia bernilai salah atau proposisi ini bernilai salah. Selanjutnya rendang berasal dari kota Yogyakarta. Nah, ini juga suatu proposisi tetapi dia bernilai salah. Selanjutnya kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Ini juga pernyataan atau proposisi yang benar. Kemudian yang terakhir 1 tahun ini terdiri 12 bulan. Ini juga suatu proposisi yang bernilai benar. Nah, itulah proposisi ya. Jadi konsepnya bahwa dia bernilai logik benar atau salah ya. Tapi tidak keduanya pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, sebaliknya adalah kalimat
non proposisi atau non deklaratif, artinya dia bukan pernyataan, bukan proposisi. Nah, kalimat non deklaratif ini adalah kalimat yang kalimat berarti yang tidak atau belum memiliki nilai logik. Jadi kita tidak bisa menentukan nilai logiknya benar atau salahnya begitu. Atau tidak dapat dipastikan kebenarannya. Nah, biasanya merupakan kalimat-kalimat tanya, kalimat-kalimat perintah, kalimat ungkapan dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, kemana saja kamu selama ini? Nah, ini kalimat tanya kan. Jadi dia tidak memiliki nilai logik benar atau salah. Kemudian ungkapan hapuslah air matamu. Nah, ini juga sama ya. Kalimat non deklaratif karena tidak memiliki nilai kebenaran. Selanjutnya, kemana perginya orang itu? Nah, ini juga kalimat perintah, kalimat tanya. Dia bukan pernyataan ya, atau bukan proposisi. Artinya dia adalah kalimat non deklaratif. Selanjutnya adalah bersihkan cucian piring yang menumpuk itu. Nah, ini juga sama ya. Ini bukan proposisi atau non deklaratif. Kemudian minuman itu harganya terlalu murah. Ini juga sama. Ini bukan kalimat, bukan proposisi ya, karena tidak memiliki nilai logik, tidak dapat dipastikan kebenarannya. Bahkan di sini mungkin akan ditambahkan ini murah. Nah, murah ini relatif, jadi dia relatif ya, tidak berlaku umum, tidak berlaku secara umum. Nah, kalau dia tidak berlaku secara umum, maka tentu saja dia bukan proposisi ya. Selanjutnya, aku mencintai kamu apa adanya. Ini juga sama, ungkapan cinta itu juga tidak berlaku secara umum. Artinya relatif juga ya. Cinta relatif, mungkin buat sebagian orang bernilai logik, sebagian orang yang lain tidak bernilai logik. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat non deklaratif atau bukan pernyataan. Baik, selanjutnya kita maju ke kalimat matematika ya. Jadi kalimat matematika, kalimat matematika ini adalah suatu kalimat yang mengandung pengertian matematis. Nah, pengertian matematis biasanya dia berbentuk suatu pernyataan atau proposisi ya. Nah, kalimat matematis ini ada dua. Yang pertama adalah kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini adalah kalimat matematik yang mengandung variabel. Jadi dia mengandung variabel dan belum dapat dinyatakan benar atau salah ya. Nah, jadi karena dia memiliki variabel, maka tentu saja dia merupakan kalimat terbuka yang belum bisa kita nyatakan dengan benar atau salah. Atau kebenarannya belum bisa ditentukan selama variabel atau peubah itu belum diganti dengan suatu bentuk yang lain atau bentuk konstanta yang lain. Nah, kalimat tersebut akan berubah menjadi suatu proposisi atau suatu pernyataan apabila peubahnya kita ganti ya. Jadi kalimat terbuka ini bisa menjadi suatu proposisi apabila si variabelnya kita ubah atau kita ganti. Ya, tentu saja nanti akan dua-dua ya, akan jadi ada dua. Jadi proposisi yang bernilai benar atau mungkin proposisi yang bernilai salah, seperti itu. Contoh. Oke, saya hapus dulu ya. Yang pertama, akar kuadrat dari 64 adalah N. Ini untuk yang pertama, kalau kita buat menjadi sebuah kalimat matematik, ini adalah akar kuadrat dari 64 itu sama dengan N. Nah, di sini kita bisa lihat N itu merupakan variabel. Nah, segala sesuatu yang memiliki variabel atau kalimat yang memiliki variabel tentu dia adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka.
atau biasanya disebut kalimat matematis terbuka, seperti itu ya. Nah, kapan kalimat terbuka ini dia berubah menjadi proposisi? Kapan dia berubah menjadi proposisi? Ya, apabila n diganti dengan sembarang bilangan. Dan nanti proposisinya akan bernilai benar atau mungkin akan bernilai salah. Contoh ini ya, akar 64 sama dengan n. Nah, di sini tentu kalau saya menjawab acak saja misalnya 10 misalnya. Jadi akar 64 sama dengan 10 ini adalah proposisi. Akan tetapi proposisi ini bernilai salah. Nah, ini sudah menjadi proposisi. Itu ya. Kemudian kalau misalkan saya jawab akar 64 ini sama dengan 8, nah tentu ini juga sama proposisi atau pernyataan dan dia adalah bernilai benar. Jadi kapan suatu kalimat terbuka ini berubah menjadi suatu proposisi yang bernilai benar atau salah? Ya pada saat variabelnya kita ganti dengan suatu bilangan sembarang atau suatu bilangan tertentu. Nah, kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami. Selanjutnya saya hapus dulu. Kedua, n kurang dari 71. Ini merupakan kalimat terbuka n kurang dari 71. Ini juga sama. Ini merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel n. Ini adalah variabel. Ya. Nah, kapan kalimat terbuka ini menjadi suatu proposisi? Nah, jika si n-nya kita ganti dengan suatu bilangan, misalnya n-nya saya tulis misalkan 12. Nah, 12 kurang dari 71 ini adalah suatu pernyataan atau proposisi karena n-nya sudah diganti. Proposisi ini bernilai benar ya. Misalkan saya buat lagi suatu proposisi dari ini, misalnya 75 kurang dari 71. Ini juga suatu proposisi, tetapi dia bernilai salah. Salah S. Nah, saya kira bisa dipahami ya perbedaan antara kalimat terbuka dan kalimat terbuka ini menjadi suatu proposisi. Nah, selanjutnya suatu kalimat terbuka akan menjadi suatu proposisi yang bernilai benar atau bernilai salah, dan proposisi yang bernilai benar atau bernilai salah itu adalah suatu kalimat tertutup. Nah, itu ya tambahannya. Nah, sekarang di sini ada kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup ini adalah suatu proposisi yang memiliki nilai logik benar atau salah. Nah, itu jadi hubungannya dengan kalimat terbuka tadi, begitu ya. Nah, contoh lagi misalkan ini yang nomor 3, 2x tambah 4y sama dengan 6. Nah, ini juga kalimat terbuka. Karena memiliki variabel x dan variabel y. Nah, pada saat x dan y kita ganti sembarang, misalnya kita ganti, misal saya ganti x-nya sama dengan 7, y-nya sama dengan 1 misalkan ya. Maka 2 dikali 7 ditambah 4 dikali 1 itu sama dengan 6. Ini adalah suatu proposisi yang bernilai salah. Ya, proposisi yang bernilai salah. Dan proposisi yang bernilai salah ini adalah kalimat tertutup.
Jadi proposisi yang bernilai salah ini menjadi kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup sendiri berarti kalimat yang sudah tidak mengandung variabel lagi, ya, dan sudah dapat dinyatakan benar atau dinyatakan salah. Nah, sehingga kalimat tertutup ini sudah pasti merupakan suatu proposisi. Nah, bagaimana mencari suatu nilai yang benar dari kalimat terbuka ini? Ya tentu dengan cara-cara tertentu, ya. Dengan cara tertentu, ya misalkan kalau saya lihat ini adalah suatu persamaan linier dua variabel, ya. Jadi kalau saya buat 2x tambah sama dengan 6 kurangi 4y, x sama dengan 6 kurang 4y per 2, ya. Ini lebih ininya kalau yang seperti ini dengan parameter, ya, dengan parametrik misal, ya. Misalkan yaitu t dengan t bilangan real misalkan, ya. Berarti x itu sama dengan 6 kurangi 4t per 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah x sedemikian hingga x sama dengan 6 kurangi 4t per 2 dan y sama dengan t di mana t-nya bilangan real. Nah, kalau sudah dibentuk seperti ini, berarti ini merupakan suatu proposisi yang bernilai benar, atau sudah menjadi kalimat tertutup, ya. Oke, seperti itu. Jadi bisa dibedakan, ya, antara proposisi kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Oke, di sini ada beberapa contoh-contoh yang lain, silahkan nanti dicoba, ya. Silahkan nanti dicoba. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang dalam logika matematika itu kita kenal dengan tabel kebenaran, ya. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini adalah suatu tabel dalam matematika yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis-premis atau pernyataan. Nah, di sini kita lihat ada dua contoh, ya, di mana tabel kebenaran yang pertama ini adalah tabel kebenaran terhadap dua buah pernyataan. Jadi pernyataannya ada dua nih. Misalnya pernyataannya P dan Q, ini adalah dua buah pernyataan. Nah, bagaimana kita mengisi kolom P dan Q? Maka kita gunakan rumus 2 pangkat N, di mana N 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah jumlah pernyataan. Jadi kalau misalkan pernyataannya ada 2, berarti 2 pangkat 2, ya, sama dengan 4. Nah, berarti yang 4 ini kita bagi 2 saja. Kita bagi 2, berarti untuk pernyataan P itu mendapat nilai benarnya ada 2, nilai salahnya ada 2, ya. Jadi kita bisa isi kolom P ini dengan nilai benar-benar, salah-salah. Nah, untuk pernyataan Q, kita bagi 2 dari pernyataan yang pertama. Jadi benar, salah, ini juga sama, kita bagi 2. Ini benar, salah. Nah, ini benar, salah, benar, salah. Mungkin dalam beberapa buku dengan angka, ya, 1 dan 0, ya. Baik, selanjutnya bagaimana kalau pernyataannya ada 3, ya, 1, 2, 3. Nah, berarti sesuai dengan rumusnya, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, ya. Berarti untuk pernyataan P kita bagi 2, 4, ya. Bagi 2, 4 berarti benar, benar, benar. Atau saya tulisnya 4 aja lah.
Saya tulis 44 supaya nggak terlalu besar. Berarti 4 benar, 4 salah begitu ya. Jadi 4 benar, 4 salah. Oke. Kemudian pernyataan Ki kita bagi dua lagi. Berarti tinggal 2 benar, 2 salah. Ini juga sama. 2 benar, 2 salah ya. Jadi benar-benar, salah-salah, benar-benar, salah-salah. Dan pernyataan R, pernyataan yang ketiga kita bagi dua lagi. 1 benar, 1 salah. Begitupun ke bawahnya sama. Berarti 1 benar, 1 salah. 1 benar, 1 salah. 1 benar, 1 salah. 1 benar, 1 salah. Nah, kira-kira seperti itu tabel kebenaran dari suatu pernyataan dilihat dari jumlah pernyataannya. Ya, mungkin kalau jumlah pernyataannya lebih banyak, maka kita membuat rumus tabel kebenarannya juga lebih banyak. Baik, saya kira sampai di situ dulu untuk materi kita. Mungkin singkat, tetapi kita lanjutkan nanti dengan materi selanjutnya ya di logika matematik ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support. Jangan lupa untuk support juga YouTube channel saya ya. Boleh di Instagram, boleh juga di TikTok. Semoga semuanya sehat, semuanya selalu berbahagia, dan tetaplah belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.